Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, let's go langsung masuk ke chartnya. Oke teman-teman, hari ini IHSG merah ya, baru kemarin kelihatan bagus tapi dibanting hari ini turun 0,74%. Yang dimana ya seperti biasa IHSG close lagi di bawah 50 dan juga close di bawah support yang kotak ini ya. So untuk besok ya IHSG seterusnya ya akan sideways di area-area ini mulu ya teman-teman. Gue tarik lagi lebih panjang. Ya. Area ini sama area ini aja begitu ya, jadi jangan terlalu agresif juga. So sekarang kita mau bahas saham yang kita mau simak. Yang pertama ialah saham Bumi. Oke, Bumi. Nah, Bumi kan kemarin sempat jebol dari 173, yang dimana itu gue bilang itu adalah supportnya dari Fibonacci ya. Teman-teman lihat 173 Fibonacci, tapi dia masih mempertahankan posisinya di ascending triangle-nya dia tuh. Hari ini dia hammer, turun, dia naik. Kalau boleh jujur ya, gue udah stop loss karena udah jebol di 173 waktu tanggal 4 November ya. Ya close di 173 tapi low-nya sampai ke 169 kena tuh, auto stop loss gue kena. Jadi gue belum punya barang sama sekali gitu ya. Waktu itu soalnya sempat beli spec buy gitu ya, ngebreak, ternyata nggak ngebreak. Padahal gue tapi belum masuk porsi gede banget, biasa aja gitu ya, karena sebetulnya gue pribadi mau nunggu dia ngebreak 200 gitu. Kalau break at least nih di sini ya 195 dia ngebreak. Kalau teman-teman nonton video sebelumnya pasti tahu lah ya, at least ngebreak 195 sampai 200 itu Bumi cakep gitu teman-teman ya. Kalau belum ngebreak bahaya gitu. MACD masih area bagus di area plus, tapi histogram udah kelihatan minus kemarin 2 hari yang lalu. Stokastik udah turun dari area jenuh beli ya, harusnya turun dulu ya. Dia bentar lagi kayak mau golden cross lagi nih, kayak mau seperti ini teman-teman. Tapi ya gue tinggal tungguin aja. Coba lihat broksumnya Bumi dulu nih. Bumi hari ini di big akumulasi, FZ beli banyak 44 miliar. Oke, coba kita lihat foreign. Nah, Bumi diakumulasi sama foreign 32 miliar, mantap. Jadi ya menurut gue Bumi masih berpotensi teman-teman. Lagi-lagi ya gue pribadi gue mau nunggu dia ngebreak 195 atau ngebreak 200 baru tertarik untuk entry gitu. Kalau misalnya kita lihat, karena Bumi masih sangat uptrend juga ya dari Fibonacci, dan ini dia lagi bikin pola ascending triangle. Menurut teman-teman bagaimana untuk Bumi? Lanjut ke saham berikutnya yang hari ini dibanting ARB, Elsa. Nah, dibanting ARB nih hari ini 6,77%, volume besar. Bahaya ya, bahaya sih sebetulnya, candle begini bahaya. Gua floating loss, oke, jujur aja emang floating loss gitu teman-teman, tapi belum stop loss. Kenapa? Karena porsinya belum masuk gede-gede banget gitu ya, terus masih ada dana buat averaging down karena dia masih sangat uptrend gitu ya. Dan gue masih berani nunggu sampai ke 340 sebenarnya. Tapi bagi yang udah masuk full power kemarin di situ ya jangan itu. Gue spek buy di sini sih. Kemarin di mana ya? 394. Itu ya. Tadi sempat averaging down dikit karena ini supportnya 362 di Fibonacci. Ini gue tarik ternyata jebol juga sampai ARB. Ya udah gitu ya. Volume bantingannya ngeri sih sebetulnya. Dan stokastik kelihatan kayak turun dulu 350 gitu ya. Terus MACD juga kelihatan kayak melemah dulu. Jadi untuk Elsa mungkin berpotensi untuk melemah dulu sih teman-teman. Coba kita lihat aja broksumnya. Hari ini Elsa small akum, small distribusi. Nah, sebetulnya penurunan Elsa ini masih dalam hal yang wajar karena dia sudah naik. Kita lihat ya dari sini ya. Dia naik 28% ya. Turun cuma berapa? 10%. Jadi ini masih sangat wajar. Kalau misalnya, makanya kita pakai teori Fibonacci ya. Jadi sangat wajar naik 28%-an. Kalau kita pakai Fibonacci yang di sini kan karena swing low kita yang di sini, kita tariknya segini. Naiknya 30%, turun baru 10%-nya. Itu adalah hal yang sangat wajar gitu teman-teman.
Jadi masih dalam tahap wajar, tapi volume bantingannya ini merahnya memang cukup besar. Nah sekarang dia lagi berada di area supportnya gitu teman-teman. Gua sih sebetulnya pribadi masih nunggu sampai 350 gitu ya buat averaging down gitu ya, tapi kalau jebol buang juga nggak apa-apa sih. Yang penting makanya berani beli harus berani stop loss gitu ya teman-teman, karena yang paling penting itu bukan untung sebanyak-banyaknya tapi disiplin sama trade plan seperti itu. Nah untuk Elsa sendiri coba kita lihat foreign rutin akumulasi lihat 24 Oktober sampai 8 November pun hari ini RB foreign akumulasi 4 miliar ya, mantap ya. Jadi menurut teman-teman Elsa gimana sih, buang aja semuanya atau bagaimana? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu MDKA. Oke, MDKA ini menurut gue ya pullback lumayan cakep ya. Dia kemarin ngebreak tak MA 200 pullback turun, volume kecil hari ini kan. MACD bagus dong, menguat ke arah plus, golden cross, stokastik bagus ya. Cuman sekarang udah ada di area jenuh beli, jadi pullback nih dia turun ya. Menurut gue bagus. Kapan entry-nya? Kalau bagi orang yang buy on weakness pasti entry area 4200 sampai ke 4180 itu adalah best price-nya ya gitu ya. Kalau misalkan yang trend follower pasti nunggu dia ngebreak 4240 atau close di atas MA 200. Coba kita lihat foreign, Broxum dan foreign nanti. Hari ini MDKA small distribusi teman-teman, BK buang barang 28 miliar ya, YU beli 15 miliar ya. Pokoknya kalau MDKA, kalau gue pribadi gue maunya nunggu dia close berhasil di atas MA 200. Kalau close di atas MA 200 berpotensi. Coba kita lihat MDKA foreign. Hari ini diakumulasi 3 hari berturut-turut 478 diakumulasi ya. Dan kemarin sebetulnya tanggal 2 dan tanggal 1 akumulasinya juga cukup besar untuk foreign. Coba kita lihat average dia dari tanggal 1 teman-teman. Dari tanggal 1 MDKA 1 minggu BB megang barang 71 miliar, AK 30 miliar ya, ZP 56 miliar. Ini cakep sih. Average mereka kurang lebih di 4.000 lah ya, 4.000. Nah, average 4.000. Kalau hari ini average-nya 4.200. Jadi MDKA sekarang masih murah di area MA 200. MA 200-nya kan 4.227. Ya, jadi terserah aliran teman-teman gimana ya. Oke. Menurut teman-teman MDKA menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya itu Mayora. Mayora kayaknya udah dibahas kurang lebih 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya yang gue bilang dia bikin falling wedge ini cakep ya, dia naik begitu tinggi, naiknya berapa persen teman-teman kita lihat. Sampai sini tuh 47%, koreksinya cuma berapa persen? Hal yang wajar loh. 9%, sampai sekarang ini cuma 6,7%. Cakep dong. Ya cakep lah. Nih. Dan hari ini penurunannya teman-teman lihat nih, penurunan dia falling wedge-nya dia nih, lihat volumenya menurun, nggak ada volume hari ini. Bantingan 2,4%, volumenya secuprit gitu ya. Menurut teman-teman Mayora menarik gak? Menurut gue sih menarik banget nih. Masih di dead cross sih, kayak harusnya turun dulu, tapi masih di area plus. Stokastik juga dead cross ya. Dan kapan entry-nya? Jangan sekarang. Ini alarm gue aja di sini, tunggu ngebreak 25.30 ya. Kalau gue sih begitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau yang tunggu ngebreak 2400 juga udah boleh ya, silakan gitu ya, ke aliran masing-masing seperti itu. Jangan nangkep pisau jatuh aja gitu. Tapi bagi yang mau buy on weakness tunggu di sini 2260 atau 2250 ya, silakan aja. Coba kita lihat Broxumnya si Mayora. Hari ini kelihatan emang big distribusi tapi low volume ya. Big distribusi juga low volume banget gitu. Dan kalau kita lihat Mayora ini masih dalam tahap kenaikannya dia, ini sangat naik gitu teman-teman. Hari ini YP akumulasi tapi BKK buang barang tapi receh. Dan kita lihat foreign harusnya ya pasti tuh distribusi 1 miliar, 190, 466, 169 ya gitu ya, 169 juta maksudnya. Jadi untuk Mayora menurut teman-teman apakah menarik untuk kita lirik?
Ya menurut gue sih menarik, tunggu dia ngebreak dari falling wedge-nya. Kalau dia turun terus ya udah ntar dulu aja gitu ya. Lanjut ke saham berikutnya, SMA. Ini saham jagoan gue nih sekarang. Disclaimer on tetap ya, disclaimer on. Nah break ya, cakep dong. Kan dia habis konsol ya, habis ngebreak ini dia konsol ngebreak. Wih, volume cakep dong hari ini. Walaupun dia ada shooting star sedikit, tapi dia berhasil close di atas resistance-nya dia yang di area kotak ini 248 sampai 244. Ya. Area beli ya 248 244 itu area beli gitu teman-teman. Bagi yang kalau dia dikasih ke sampai 244 ya boleh juga. 248 udah boleh gitu teman-teman. Kemarin gua mau nunggu pullback sini nggak dikasih, tapi ini udah ngebreak, udah cakep menurut gua. Coba kita lihat SMA Broksum-nya. Hari ini didistribusi ya, didistribusi, padahal candle ya SMA ini menurut gue cakep karena dia berhasil close di semua MA nya dan berhasil close di MA 200, di atas MA 200 ya teman-teman. Perhatiin setiap SMA kalau close di atas MA 200 habis dia downtrend, ini menurut gue sih cakep tuh, gitu ya. Nih pernah di sini nih close, besoknya turun ya, pokoknya jebol di bawah MA 200 bahaya juga nih kalau si SMA. Tapi pas dia berhasil close di atas ketiga MA nya, MA 100, 200 dan MA 50, apa yang dilakukan ya SMA terus naik. Kalau ini kan garis MA 50, MA 20 gue hilangin dulu tuh. Kalau dia berhasil close di atas ketiga MA itu, dia naiknya lumayan loh. Nah terus tujuan SMA kalau gue pribadi lagi-lagi disclaimer on, karena ada Piala Dunia sih guys gitu ya. Siapa sih yang nggak mau langganan Piala Dunia? Gue pribadi juga pasti langganan Piala Dunia kayak gitu. Menurut teman-teman SMA menarik gak? Coba kita lihat foreign juga. Lumayan nih tabungan buat window dressing sekalian. Nah tuh foreign akumulasi 8 miliar. Menurut teman-teman SMA menarik gak? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Dan lagi-lagi gue mau ingetin semuanya di disclaimer on. Jangan dijadiin patokan satu-satunya analisa ini. Dan teman-teman wajib research lagi masing-masing supaya makin pede nanti ke depannya. Jadi teman-teman ngerti kenapa beli, kenapa jual. Oke? Dan gue mau ingetin ada channel Telegram MBI. Kita bisa diskusi bareng di sana. So jangan lupa join, lihat di link di deskripsi. Oke semuanya, thank you, salam cuan, bye bye.